Pembalasan yang direncanakan. Bab 165. Yuki berbaring di tempat tidur. Membolak-balik badannya, tidak bisa tidur. Mengeluarkan handphone dan menatap foto Ken. Senang dan sedih bercampur aduk. Hatinya terasa begitu sakit. Maaf Ken, Tante tidak bisa menepati janji. Tante Yuki tidak akan bisa menemanimu bermain lagi. Ken, maaf. Yuki bergumam menahan tangisnya. Bukan maksud hatinya ingin membohongi Ken, tapi cara ini satu-satunya untuk memperjelas hubungannya dengan Rehan, yaitu dengan menjauhi Ken. Ken adalah putra Rehan. Hari berikutnya, Yuki terbangun dengan lingkar mata menghitam dan muka yang pucat seperti hantu. Wanita berumur yang sudah tidak bisa bermain-main dengan insomnia. Yuki menatap dirinya di cermin dan tertawa. Dia berdandan seperti biasanya untuk menutupi lingkar matanya itu. Sesampainya di kantor, dia berpapasan dengan Gunadi yang baru saja sampai. Yuki, bukankah tempo hari kau sakit? Aku tidak bisa menelponmu. Aku sangat khawatir. Gunadi mengatakannya dengan khawatir sambil membenarkan letak kacamatanya. Gerak-gerik Gunadi mirip seperti Stephen. Jantung Yuki berdetak kencang. Dengan cepat menutup matanya dan memaksakan tawanya. Iya. Dia tidak sakit. Dia janjian bertemu dengan laki-laki yang tidak seharusnya ditemui. Bukankah itu gila? Kalau masih belum benar-benar sehat, kau boleh pulang dan beristirahat. Aku akan memberimu izin sehari. Gunadi benar-benar orang baik. Dalam situasi seperti ini, malah memberikan izin istirahat untuk Yuki. Tidak perlu. Aku masih bisa menahannya. Yuki mengalihkan tatapannya, tidak berani menatap Gunadi. Setiap berhadapan dengan Gunadi, Yuki selalu merasa tidak enak hati. Dia benar-benar tidak pantas menerima kebaikan Gunadi. Liftnya sudah datang. Yuki dan Gunadi masuk ke dalam lift bersama. Yuki berdiri di samping Gunadi. Tercium tipis aroma minyak wangi dari tubuh Yuki oleh Gunadi. Diam-diam, Gunadi menghirup napas dalam-dalam, membiarkan harum itu menyeruak masuk memenuhi paru-parunya. Perasaan dalam hatinya berubah menjadi lebih besar. Keluar dari lift, terlihat segerombolan karyawan perusahaan yang berkumpul di depan papan pengumuman. Melihat adanya pengumuman, berbisik-bisik berbicara. Ya Tuhan, benar-benar tidak disangka. Yuki adalah wanita seperti itu. Tadinya kupikir sifatnya sangat baik dan cantik. Tidak disangka malah menjadi wanita simpanan. Ini juga keterlaluan. Memperlihatkan kabar seperti ini dengan huruf besar yang sangat jelas. Sepertinya memang sengaja ada orang diperintahkan untuk mengikutinya dan mengungkap semuanya dengan sangat jelas. Kenapa? Kau membelanya? Tidak ada yang baik menjadi seorang simpanan. Dia memang pantas mendapatkannya. Gunadi dengan ragu melihat berita yang tertera di papan. Menengokkan kepala untuk melihat Yuki. Raut wajah Yuki berubah pucat, menerobos untuk masuk. Kerumunan itu melihat Yuki datang dan memberi jalan untuknya. Melihatnya dengan tatapan yang jijik
menghina, dan tidak percaya. Di dinding putih itu terpampang kabar dengan kertas hitam dan huruf merah yang jelas dan menarik perhatian. Yuki si miskin, perebut suami orang, rela menjadi simpanan hanya demi uang. Orang ketiga, perusak kebahagiaan orang, materialistis. Setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk hati Yuki. Dia menggigit bibirnya, menahan air mata jatuh dari matanya. Melangkah, hendak merobek semua tulisan itu. Pengumuman itu ditempel sangat tinggi. Tubuhnya kecil dan pendek. Mencoba merobek beberapa kali, namun tetap tidak berhasil. Semua orang menatapnya. Tidak ada satupun orang yang membantunya. Yuki yang baru di kantor ini masih belum mengenal baik semua orang. Dan lagi melihat seorang yang cantik, yang diidolakan semua orang, mendapatkan masalah dan kesusahan. Semua orang pasti senang. Di belakangnya terdengar suara langkah sepatu. Gunadi menghampiri, berdiri di samping Yuki dan menyingkirkan semua tulisan itu. Semuanya bubar. Kabar yang tidak jelas. Sengaja memerintahkan orang mengintai untuk mempermalukan orang seperti ini. Tidak pantas dilihat. Semuanya kembali bekerja. Gunadi berdiri di depan Yuki, menghalangi semua tatapan orang terhadap Yuki. Bahkan direktur perusahaan kita ini pun membantunya. Keterlaluan. Di tengah kerumunan, seorang wanita dengan raut wajah jahat berbisik dan mengalihkan seluruh perhatian orang sekitarnya. Ayo. Sebenarnya Gunadi ingin menarik tangan Yuki. Melihat wajah pucatnya dan tampangnya yang menahan tangis, dalam hatinya tumbuh rasa kasihan yang tak terucapkan. Dalam waktu setengah bulan bersama Yuki, Gunadi mengenal sangat jelas orang seperti apa Yuki ini. Sesampainya di meja kerja, Gunadi menepuk pundak Yuki. Bekerjalah, jangan terlalu dipikirkan. Yuki mengangguk, padahal dalam hatinya dia sangat kacau. Yuki, kamu pantas mendapatkannya. Penjahat, tidak tahu malu. Hari ini cukup papan pengumuman. Yuki menggigit bibirnya dengan giginya dalam-dalam sampai bertanda. Dalam hati memaki diri sendiri. Hanya dengan cara ini, dia bisa mengurangi sedikit rasa sakit itu. Setengah hari duduk di tempatnya, Yuki masih tidak bisa berkonsentrasi untuk bekerja. Di sampingnya ada seorang wanita yang sedari tadi mondar-mandir berpura-pura pergi mengisi minum. Tapi tatapannya itu tidak berpaling dari Yuki. Seharian semua karyawan tetap memperhatikan gerak-geriknya. Itu yang mengenakan pakaian hijau yang duduk di samping jendela adalah Yuki. Teman kantor yang baik hati sedang menyindir. Yuki memaksakan diri untuk tidak peduli. Pada akhirnya dia tidak tahan. Setelah kejadian ini, dia menjadi sangat terkenal di Covercon. Benar-benar tidak bisa untuk tetap di sini. Hanya berhenti dari tempat ini jalan satu-satunya. Datang ke depan pintu ruangan Gunadi, Yuki mengetuk pintu. Silakan masuk. Pintu ruangan Gunadi terbuka. Yuki masuk ke dalam ruangan. Baru ingin berbicara mengenai pengunduran diri. Dari luar terdengar suara berisik. Nona, Anda tidak boleh masuk. Ini adalah area kerja kami. Yang bukan karyawan dilarang masuk.
Terdengar suara seorang wanita dengan sangat keras dan penuh pemaksaan. Aku kesini untuk mencari Yuki. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Minggir! Suara ini seperti tidak asing. Yuki membalikkan badannya. Seorang wanita memaksa menerobos masuk, menghampiri tempat duduknya. Hidung yang mancung, tatapan yang tajam, ucapan yang tidak kalah sombong seperti Rehan. Wanita ini adalah Naira. Jantung Yuki berhenti sejenak. Ternyata tulisan-tulisan itu bukan Tania yang menempelkannya, tapi Naira. Gunadi juga melihat situasi di luar. Menghampiri Yuki, ada keraguan di tatapannya. Yuki, apakah kamu mengenal wanita itu? Yuki mengangguk. Ya, kenal. Dia adalah... Yuki tidak melanjutkan perkataannya. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Adik dari mantan kekasih. Dari dulu Rehan bukanlah kekasihnya. Hubungan mereka tidak akan ada hasilnya. Gunadi melihat Yuki yang gelagapan. Dalam hatinya muncul prasangka. Tadinya mengira ada orang yang ingin balas dendam dan menempelkan tulisan-tulisan itu. Tapi sekarang, sepertinya itu semua kenyataan.